Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saya Faisal Zulkaidah, nomor induk mahasiswa 1062000028, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Z. Haryanto, SH.MH. Soalnya yaitu, setelah saudara menyaksikan video kasus penembakan pendukung Habib Rizik, sampaikan analisa serta pendapat saudara tentang norma, perbuatan hukum atau pelanggaran hukum, dan sanksi pada video dimaksud jika dihubungkan dengan kontrak kuliah ilmu hukum sebagaimana tertera, uraikan dengan sangat jelas. Sebelum saya menjelaskan norma, pelanggaran hukum atau peraturan hukum, sanksi, saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang video tersebut. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengatakan 6 dari 10 pengikut Habib Rizik tewas ditembak di tol Jakarta Cikampek Senin pagi. Irjen Fadil Imran mengatakan jajarannya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena pengikut Habib Rizik melakukan perlawanan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung dari hari ini jam 10.00 WIB atau waktu Indonesia Barat Jelas Padil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7/12/2020. Kapolda Metro Jaya menyebut pelaku penyerangan menggunakan senjata api. Fadil menyebut pelaku sudah menembakkan sebanyak 3 kali senjata yang dipakai penyerangan itu. Juga ditunjukkan di depan wartawan yang meliput. Baiklah, saya akan menjelaskan norma, pelanggaran hukum, sanksi, serta kaitan dengan kontrak kuliah ilmu hukum pada kasus tersebut. Norma pada video tersebut yaitu norma hukum pidana. Mengapa saya katakan norma hukum pidana? Karena norma hukum pidana adalah hukum mengenai kejahatan, pelanggaran, atau tindakan kriminal beserta sanksi-sanksinya. Sedangkan pelanggaran hukum atau peraturan hukum dan sanksi yang terdapat pada video tersebut yaitu informasi dari kepolisian ketika polisi mendapatkan informasi akan adanya pergerakan massa untuk mengawal Habib Rizik melakukan tes kesehatan. Polisi mendapatkan 6 orang membawa senjata tajam. Inilah pelanggaran hukumnya, membawa senjata tajam dan senjata api. Ketika hendak diamankan, mereka melawan menggunakan senjata api yang mereka bawa, sehingga polisi terpaksa menembak mati ke-6 orang tersebut. Sedangkan dasar polisi melakukan tembak mati seseorang terduga pelaku tindak pidana dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas. Contohnya, penangkapan dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa tersebut harus sesuai pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum
Teknis prosedur pembelaan terpaksa yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas. Penangkapan diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasi SOP kepolisian, yang tentunya SOP tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian apabila pihak keluarga merasa bahwa penembakan hingga mati terhadap anggota keluarganya yang dilakukan oleh pihak polisi dalam rangka menjalankan tugas penangkapan tersebut sewenang-wenang dan melanggar hukum, maka pihak keluarga maupun kuasanya dapat menempuh upaya hukum pra peradilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur di dalam pasal 79 dihubungkan dengan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara di Hukum Acara Pidana KUHAP. Pra peradilan merupakan proses hukum untuk memeriksa salah satunya, yaitu memeriksa sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Dalam pra peradilan juga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan polisi yang dianggap dan dapat dibuktikan telah sewenang-wenang dan melanggar hukum. Pasal 81 KUHAP, atau apabila tidak diajukan dalam pra peradilan, tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh ahli warisnya atau pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai hukum acara perdata. Apabila penembakan yang dilakukan oleh polisi bukan dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, maka tindakan polisi tersebut merupakan tindakan pidana yang dapat diproses secara pidana. Sedangkan hukum kepemilikan senjata api diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat 12/1951. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Jika Anda tanpa hak menggunakan senjata api, meskipun untuk keperluan menjaga diri, maka perbuatan ini tergolong perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang perbuatan Anda dan dapat diancam pidana menurut pasal di atas. Hal ini karena ada unsur menguasai, membawa, memiliki, atau mempergunakan senjata api, kecuali Anda melengkapinya dengan surat izin kepemilikan senjata api dari kepolisian. Jika dikaitkan dengan kontrak kuliah ilmu hukum, hukum itu digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara, contohnya tentang video bentrokan atau penembakan pendukung Habib Rizik kepada FPI. Ini ditinjau dari segi norma dan pelanggaran hukumnya, lalu digunakan untuk memutuskan sanksi yang sesuai untuk perkara tersebut. Berikut nama-nama Laskar FPI, Front Pembela Islam, yang ditembak mati.
Faiz Ahmad Syukur, Andi Oktiawan, M. Reza, Muhammad Suci, Kadapi Putra, Lutfi Hakim, dan Ahmad Sopyan. Kepolisian mengatakan memiliki bukti bahwa senjata api yang ditemukan di lokasi kejadian penembakan adalah milik pengawal Rizik Syihab. Sebaliknya, Front Pembela Islam mengklaim memiliki bukti dan saksi terkait kejadian itu. Kita belum bisa memastikan pihak siapa yang benar maupun salah karena masih dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus ini. Namun apabila mereka terbukti membawa atau memiliki senjata api tanpa izin dari kepolisian, mereka bisa dikenai sanksi pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Untuk info lebih jelasnya, ikuti terus update berita kasus penembakan pendukung Habib Rizik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi ini, mohon dimaafkan. Inallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.